Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Fi hadal yaum nahnu nuridu an nabhatha surah Yasin minal ayah ats-tsalitsah wa sab'in ila at-tasi'ah wa sab'in. Fa qabla dzalika haya bina naqra basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arju ahadan minkum an yaqra tilkal ayat. Man yurid anta ya Najib, tafadhal antaqra. Sampai ayat berapa? 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahum fiha manafi'u wa masyarib afala yashkurun. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم صدق الله العظيم. Mujud terjemah Mafi. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang orang-orang yang kafir, yang musyrik, yang menganggap bahwa Rasulullah SAW itu membawa syair atau membuat syair, padahal itu ayat-ayat Al-Qur'annya. Kemudian mereka malah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya kepada Rasulullah, tidak mempercayai Al-Qur'an, malah mereka musyrik, menyekutukan Allah, mengambil Tuhan selain Allah. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, dan berbagai macam Tuhan yang mereka ciptakan. Jadi banyak sekali Tuhannya yang mereka sembah itu. Karena menurut mereka, kalau Tuhan hanya satu, bagaimana bisa ngurusi seluruhnya? Sedangkan permasalahan itu kan banyak di dunia ini. Ya. Jadi menurut mereka itu tidak mungkin alam ini diurus oleh satu Tuhan, maka harus banyak Tuhannya. Gitu ya. Karena mereka tidak percaya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir, ya. Malikul mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biadikal khair. Gitu ya. Jadi Allah itu sangat kuasa sekali untuk memberikan kekuasaan, untuk mencabut kekuasaan, untuk segala macam ya.
Kekuasaan-kekuasaan itu semuanya ada di dalam Allah, di dalam diri Allah Subhanahu wa taala, dan kita berkuasa itu karena diberikan kekuasaan oleh Allah. Kalau kita tidak diberikan kekuasaan oleh Allah, maka kita tidak bisa apa-apa ya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, dalam ayat ke-74 ini Allah berfirman, wattakhadhu min dunillah alihatan la'allahum yungsarun. Dan mereka ittakhadhu itu mengambil atau menjadikan, ya, menjadikan min dunillahi selain Allah, menjadikan sesuatu selain Allah alihatan sebagai Tuhan-Tuhan, sebagai Tuhan-Tuhan mereka, ya. Mereka ada yang menjadikan batu sebagai Tuhan, ada yang menjadikan pohon-pohonan sebagai Tuhan yang disembah oleh mereka, bahkan ada yang menjadikan roti yang dibuat oleh mereka pagi-pagi disembah dulu, kemudian setelah lapar mereka makan roti itu. Jadi luar biasa ya, orang-orang Arab pada masa itu mereka sudah jauh sekali kesesatannya, sehingga roti pun dijadikan Tuhan, kemudian Tuhannya mereka makan. Tuhan dimakan. Nah, ya, luar biasa itu. Mereka menjadikan sesuatu selain Allah itu sebagai sesembahan. Asnaman ya'budunahu, patung-patung yang mereka sembah. Asnaman ya'budunaha, ya, patung-patung yang mereka sembah. Untuk apa mereka menyembah patung-patung itu? Ya, la'allahum yungsarun. Harapannya mereka itu akan ditolong oleh para patung-patung tersebut. Jadi mereka berkeyakinan bahwa patung-patung inilah yang akan menolong mereka. Nah, yamna'una min adzabillahi ta'ala bisyafa'ati alihatihim bizamihim, yaitu menolong apa? Mereka patung-patung itu diharapkan akan apa? Akan mencegah, ya, dari siksaan Allah, ya, dari siksaan Allah. Apa ada yang bisa menahan atau mencegah siksaan Allah? Enggak ada. Tidak ada, ya. Tidak ada seorang pun manusia ataupun apapun, walaupun dia suatu yang kuat sekali atau orang yang hebat sekali, tidak akan ada yang bisa mencegah dari azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, bizamihim, tapi mereka menduga, ya. Za'muhum. Dugaan mereka itu bahwa patung-patung itu akan bisa mencegah dari adab Allah, ya. Jadi adab Allah itu bisa dicegah melalui bisyafaati alihatihim, melalui syafaat dari Tuhan-Tuhan mereka, ya, syafaat dari Tuhan-Tuhan mereka. Itu dugaan mereka, ya. Apakah bisa patung-patung atau sesembahan-sembahan mereka untuk menahan atau mencegah adab dari Allah? Nah, ayat selanjutnya, la yastati'una, mereka itu, para tuhan-tuhan mereka itu, ya, tidak bisa apa? Nasrahum, ya. La yastati'una
nasrahum. Mereka para patung-patung itu tidak akan bisa menolong mereka. Ya. Tidak akan bisa menolong mereka. Wahum walaupun mereka itu walaupun mereka lahum diduga oleh mereka itu bagi mereka jundun akan menjadi tentara. Akan menjadi tentara. Bizamihim nasruhum, dengan dugaan mereka bahwa Tuhan-Tuhan mereka itu akan menjadi tentara. Akan menjadi tentara. Muhdarun, yang disiapkan untuk menghadapi apa? Menghadapi neraka. Itu mereka menduga-duga seperti itu. Artinya apa? Artinya kalaupun mereka itu nanti masuk neraka, tapi nanti di neraka itu akan ditolong oleh tentara-tentara yang berasal dari Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah. Jadi mereka menyembah pada patung-patung itu, minta, memohon agar supaya nanti di neraka itu mereka jadi tentara yang akan menolong mereka, menjaga mereka, menahan dari siksaan neraka. La yasati'un, tetapi mereka tidak akan bisa nasrahum, menolongnya. Tidak akan bisa menjadi penolong. Tidak akan bisa menjadi tentara di dalam neraka. Karena di dalam neraka itu tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Kecuali zat Allah yang akan bisa menolong di dalam neraka. Kalau sudah masuk ke dalam neraka, maka dia di situ disiksa sampai mati, dihidupkan kembali, disiksa lagi, mati, hidupkan lagi. Jadi di dalam neraka itu tidak hidup, tidak mati. Artinya kalaupun hidup disiksa, mati pun dihidupkan lagi. Itu sakitnya, pedihnya orang yang disiksa di dalam neraka. Jadi orang-orang yang sekarang masih menyembah kepada selain Allah itu, mereka masih mengira bahwa itu yang disembahnya akan menolong mereka. Padahal la yasati'una, tidak akan bisa, tidak akan bisa menolong. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Maka ini pemberian keteduhan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, khususnya ataupun kepada kita orang yang beriman, yang selalu dilecehkan oleh mereka orang-orang yang kafir, tidak mau nerima apa yang kita sampaikan dari kebenaran, dari kebenaran-kebenaran itu. Apa nasihat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW? Pendinginan, mendinginkan, support atau pemberian motivasi dari Allah kepada Rasulullah SAW dan orang-orang pendai atau para dai, para mubaligh, yang selalu menyampaikan apa yang
dari kebenaran-kebenaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan untuk disampaikan oleh Rasulullah SAW dan oleh kita. Awal fala yahzunka qauluhum, maka janganlah engkau menjadi sedih. Qauluhum karena ucapan-ucapan mereka, ya. Jangan sampai ucapan-ucapan mereka yang buruk kepada kita, kepada engkau Muhammad, kalau di sini ya, membuat kamu sedih. Artinya apa? Jangan disedihkan dengan ungkapan-ungkapan orang kafir, orang munafik, orang musyrik yang melecehkan kepada kita. Ya, Nabi dianggap sebagai penyair, Nabi dianggap sebagai apalagi orang gila, Nabi dianggap sebagai orang yang tidak berakal. Nah, Nabi dianggap sebagai anak kecil yang ingusan dan sebagainya. Begitu juga kalau ada ungkapan-ungkapan dari orang kafir, orang jahat kepada kita, ya. Maka kita tidak usah bersedih hati. Fala yahzunka qauluhum. Maka janganlah ucapan-ucapan mereka itu membuat kamu sedih, ya. Di antara ucapannya itu kalau di dalam tafsir Jalalain ini disebutkan lasta mursala wa ghairu dzalik, ya. Hai Muhammad, engkau itu bukan seorang rasul, tapi engkau itu adalah orang gila, gitu, umpamanya. Engkau orang yang tidak punya, ya, kemampuan untuk membawa risalah Allah dan sebagainya. Itu semuanya ungkapan-ungkapan mereka yang tidak perlu, ya, kita sedihkan, tidak perlu kita membuat sedih. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sesungguhnya kami juga, kata Allah, sesungguhnya kami juga tahu, na'lamu ma yusirruna, apa-apa yang disembunyikan oleh mereka, wa ma yu'linun, dan apa-apa yang dinyatakan oleh mereka. Apa-apa yang disembunyikan dan apa-apa yang diperlihatkan oleh mereka itu kami mengetahuinya. Nah. Artinya apa? Artinya apa yang mereka ucapkan ataupun apa yang mereka sembunyikan ucapannya di dalam hatinya, itu kami tahu dan akan kami berikan balasannya, ya. Akan kami berikan balasannya bagi mereka. Jadi kamu tidak usah bersedih, tidak usah marah dan sebagainya, karena pasti mereka akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ucapannya yang buruk itu. Nah, itu ya. Ketika kamu sedang berdakwah, kemudian kamu ada yang melecehkan, ada yang menganggapnya sebagai orang yang tidak berakal, ya, dan sebagainya, maka kamu tidak usah merasa sedih dengan ucapan-ucapan mereka itu, ya. Dan tidak usah kamu untuk mendoakan agar mereka itu masuk neraka dan sebagainya, nggak usah, ya. Karena apa? Karena pasti Allah sudah memastikan bahwa orang-orang yang berbuat seperti itu akan dibalas oleh Allah nanti di hari kiamat. Ya, pasti akan dibalas. Kedoliman apapun yang diberikan kepada kamu oleh orang lain, pasti Allah akan membalasnya dengan balasan yang setimpal. Gitu ya. Jadi tidak perlu lagi kita untuk marah ataupun tidak perlu kita untuk mendoakannya. Itu ya. Tapi tetap kita harus mendoakan yang baik. Ya, ya Allah, jadikanlah dia kaum yang sadar, gitu. Beriman kepada Allah. Jadi orang yang baik, yang soleh.
Itu doanya ya. Kemudian ayat selanjutnya, ayat ke-77, awalam yarol insanu. Ini pembahasan yang lainnya. Awalam yarol insanu. Apakah manusia itu melihat anna, bahwa sesungguhnya kami khalaqnahu, menciptakannya, min nutfatin, dari air apa? Nutfah apa artinya nutfah? Nutfah, sperma atau air mani ya. Apakah manusia tidak melihat bahwasanya kami itu menciptakan manusia, menciptakan dia dari air sperma, ya, dari air sperma yang dina-dina gitu ya, yang keluar dari apa? Dari kelamin. Ya. Maka mereka tidak melihat itu. Faida huwa khasimum mubin, ya. Maka tiba-tiba dia menjadi orang yang menentang kepada Allah dengan penentangan yang nyata. Ya. Ini kan aneh ya. Orang, ini kalau orang yang tahu ya, orang tahu bahwa dia diciptakan dari sperma, ya. Kemudian dari sperma itu terus ya menjadi apa? Menjadi darah. Terus menjadi diciptakan apa? Daging, diciptakan tulang. Kemudian ditiupkan nyawanya. Maka menjadi kuat, menjadi manusia yang kuat. Setelah jadi manusia yang kuat, malah dia menentang kepada penciptanya. Nah, ya. Ini kenapa bisa menentang gitu? Menentangnya itu kenapa? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, mungkin dia itu orang yang maghdub. Maghdub bi alaihim, itu siapa? Orang yang maghdub bi alaihim. Yaitu orang yang sudah tahu tetapi menentang. Ya. Orang yang sudah tahu tapi dia menentang. Kemungkinan kedua, dia orang ad-dhalin. Yaitu menentang karena dia tidak tahu. Itu orang yang tersesat. Tidak mau belajar. Tidak tahu dan dia tidak mau belajar. Maka mereka menjadi penentang. Nah, ini dipertanyakan. Kenapa orang itu menentang kepada Allah? Kenapa tidak beriman kepada Allah? Kenapa menyembahnya kepada selain Allah? Apakah mereka itu tidak tahu bahwa yang menciptakannya itu Allah? Atau mereka sudah tahu tetapi mereka tidak mau menyembah kepada Allah? Nah, itu ya. Nah, mereka itu juga ya. Mereka itu juga memberikan contoh. Saking mereka tidak mau percayanya kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga di antara mereka ya, ada yang datang kepada Rasulullah SAW memberikan contoh, wa darabalana mathalan, dan ya dia dari mereka ya, orang yang kafir itu memberikan contoh kepada kami, wa nasiya khalqahu, sedangkan dia lupa penciptaannya, bahwa
dia itu diciptakan dari mani dulu. Apa yang dibawa oleh mereka ke hadapan Rasulullah SAW, yaitu mereka dia ini diwakili oleh seorang kafir pada waktu itu, pada zaman Rasulullah SAW. Pada zaman Rasulullah SAW, ya. Yang namanya itu Al-Asi bin Wa'il. Namanya Al-Asi bin Wa'il. Datang kepada Rasulullah SAW membawa apa? Membawa kerangka atau tulang manusia yang sudah hancur. Ya. Datang kepada Rasulullah, kemudian qala mayyuhyil idama wahya ramim. Man yuhyil idama wahya ramim. Siapa yang akan bisa menghidupkan, ya, menghidupkan tulang yang sudah luluh lantak ini? Atau apakah Tuhanmu Allah itu bisa menghidupkan kembali tulang yang sudah luluh lantak ini, menghidupkan kembali tulang-tulang yang sudah hancur ini? Ya. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, waqala lin nabi faqala sallallahu alaihi wasallam, na'am wa yudkhilukan nara. Ya, betul Allah akan menghidupkan, dan Allah bisa menghidupkan kembali tulang-tulang yang sudah hancur itu, dan engkau pun akan dimasukkan ke dalam api neraka nanti. Nah gitu ya. Ini jawaban dari Rasulullah SAW. Maka Allah berfirman, kul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan ya Muhammad, bahwa Allah itu akan menghidupkannya kembali, alladzi ansha'aha, apa-apa yang telah diciptakan dulu, awwala marratin, ketika di awal dulu itu ya, Allah menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada, kemudian hidup, setelah hidup dimatikan, setelah dimatikan ya, nanti akan dihidupkan kembali pada yaumul ba'ats ya. Kemudian dimasukkan ke dalam surga ataupun ke dalam neraka, tergantung perbuatannya ketika kita di dunia ini. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dialah Allah maha mengetahui terhadap segala sesuatu ciptaan. Jadi Allah itu bisa menciptakan apa saja. Bisa menciptakan apa saja. Allah punya ilmunya untuk menciptakan apapun. Ya. Maka Allah mengetahui apapun yang diciptakannya. Apapun yang dilakukan oleh yang diciptakannya. Allah Maha mengetahui. Mujmalan wa mufassalan. Baik itu yang bersifat mujmal ataupun yang umum, ya, secara garis besar ataupun terperinci, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Qabla khalqihi wa ba'da khalqihi. Baik itu sebelum diciptakan ataupun setelah diciptakan. Jadi untuk menciptakan manusia atau menghidupkan manusia yang sudah mati, yang masih ada tulangnya, itu lebih mudah daripada menciptakan dia atau manusia yang belum ada sama sekali dulunya, ya, yang dibuat dari sperma, ya, min nutfah, ya. Tidak lebih susah untuk menghidupkan manusia yang sudah mati, yang tinggal tulangnya saja,
ketimbang menciptakannya di awal waktunya. Artinya ketika menciptakan dari tidak ada menjadi ada saja bisa Allah, apalagi ini sudah ada dan masih ada tulangnya. Ya lebih gampang lagi itu ya. Begitu. Qul huwallazi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Ya. Itulah pembahasan dari surah Yasin ayat ke-73 sampai ayat ke-79. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Ada yang bertanya? Silakan. Iktafaina bihadza wa insyaallah nastamiru fima ba'd wa ila liqa fil munasabahat ya wa aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.